Diplomasi Islamabad, saat Pakistan menjembatani konflik besar AS-Iran, dunia kembali berada di titik paling rapuh dalam peta geopolitik global. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran bukan sekadar konflik biasa, ia adalah akumulasi luka sejarah, dendam politik, dan pertarungan kepentingan yang telah berlangsung lebih dari 4 dekade sejak pecahnya Revolusi Iran 1979. Sejak saat itu, hubungan kedua negara tak pernah benar-benar pulih. Amerika memandang Iran sebagai ancaman strategis di Timur Tengah, sementara Iran melihat Washington sebagai simbol dominasi dan intervensi Barat yang harus dilawan. Ketegangan itu terus bertransformasi, dari perang retorika, sanksi ekonomi yang mencekik, hingga konflik tidak langsung yang membakar kawasan seperti bara dalam sekam. Memasuki tahun 2026, bara itu nyaris berubah menjadi kobaran api besar. Aktivitas militer di kawasan Teluk meningkat drastis. Kapal perang mulai bermanuver dengan intensitas tinggi, sistem pertahanan udara diaktifkan, dan dunia internasional mulai membaca tanda-tanda eskalasi yang tidak bisa lagi dianggap sebagai gertakan politik semata. Harga minyak dunia melonjak liar, mencerminkan kepanikan pasar global. Jalur distribusi energi terancam terganggu. Negara-negara yang bergantung pada stabilitas Timur Tengah mulai bersiap menghadapi skenario terburuk. Bahkan sekutu-sekutu dekat kedua pihak pun mulai mengambil posisi, sebuah tanda bahwa konflik ini berpotensi meluas menjadi krisis global yang lebih besar. Namun yang paling mengkhawatirkan bukan hanya potensi perang terbuka, melainkan ketiadaan ruang dialog. Hubungan diplomatik yang membeku membuat komunikasi langsung nyaris mustahil. Setiap pesan disampaikan melalui tekanan, bukan perundingan. Setiap langkah dibalas dengan kecurigaan, bukan kepercayaan. Dalam situasi seperti ini, dunia seakan berjalan di atas tali tipis, sedikit saja kesalahan, maka konflik besar bisa meledak tanpa kendali. Pertanyaan besar pun menggema di panggung internasional. Siapa yang mampu menjembatani dua kekuatan yang sama-sama keras, sama-sama curiga, dan sama-sama enggan mengalah ini? Karena dalam sejarah konflik panjang seperti ini, perdamaian tidak lahir dari kekuatan senjata, melainkan dari keberanian membuka pintu dialog, bahkan ketika semua pintu tampak telah tertutup rapat. Di tengah kebuntuan yang semakin mencekam, ketika dunia mulai kehilangan harapan akan jalur damai, satu negara justru mengambil langkah yang tidak banyak berani lakukan. Pakistan, di bawah kepemimpinan Shehbaz Sharif, tampil bukan sebagai penonton, melainkan sebagai penggerak. Langkah ini bukan tanpa risiko. Pakistan sadar betul bahwa mencoba menjembatani konflik antara Amerika Serikat dan Iran sama saja dengan berjalan di atas medan diplomasi yang penuh ranjau. Salah langkah sedikit saja bisa berujung pada tekanan politik, bahkan isolasi internasional. Namun justru dalam situasi genting seperti inilah Islamabad melihat peluang untuk memainkan peran strategisnya. Sebagai negara yang memiliki hubungan kompleks namun stabil dengan Washington, Pakistan tetap menjadi mitra penting dalam berbagai isu keamanan global. Di sisi lain, kedekatan geografis dan hubungan historis dengan Iran memberikan Islamabad akses komunikasi yang tidak dimiliki banyak negara lain. Kombinasi inilah yang menjadikan Pakistan berada di posisi unik, tidak sepenuhnya berpihak, namun cukup dipercaya oleh kedua belah pihak. Ketika keputusan diambil untuk menjadikan Islamabad sebagai lokasi perundingan, itu bukan sekadar pilihan teknis. Itu adalah simbol bahwa dunia tidak lagi harus bergantung pada pusat-pusat diplomasi tradisional seperti Eropa atau Amerika. Bahwa Asia Selatan pun mampu menjadi ruang netral bagi dialog paling sensitif di dunia. Pada tanggal 10 April tahun 2026, momen bersejarah itu akhirnya terjadi. Delegasi dari Amerika Serikat dan Iran tiba di Islamabad dengan membawa kepentingan besar, tekanan politik domestik, serta beban sejarah panjang yang tidak mudah dilepaskan. Tidak ada jaminan keberhasilan. Bahkan banyak pengamat yang awalnya meragukan bahwa pertemuan ini akan menghasilkan sesuatu yang konkret. Namun bagi Pakistan, keberhasilan bukan hanya diukur dari hasil akhir, melainkan dari satu hal yang jauh lebih mendasar, ** membuka kembali jalur komunikasi yang selama ini terputus ***. Di balik layar, diplomasi Pakistan bergerak senyap namun terukur. Tim negosiator bekerja membangun kepercayaan, menyusun agenda yang seimbang, dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa didominasi. Pendekatan ini berbeda dari gaya diplomasi keras yang sering digunakan kekuatan besar.
Islamabad menawarkan sesuatu yang sederhana namun langka dalam konflik global. Ruang dialog yang setara, tanpa tekanan, tanpa dominasi, dan tanpa agenda tersembunyi yang mencolok. Dan justru karena itulah, kedua pihak bersedia duduk bersama. Di titik inilah, Pakistan tidak lagi sekadar menjadi mediator. Ia menjelma menjadi arsitek awal dari kemungkinan perdamaian sebuah peran yang sebelumnya jarang diberikan kepada negara berkembang di panggung geopolitik dunia. Di balik pertemuan bersejarah di Islamabad, Pakistan tidak sekadar menjadi tuan rumah yang menyediakan meja dan kursi bagi Amerika Serikat dan Iran. Islamabad datang dengan strategi matang, sebuah rancangan besar yang disebut sebagai diplomasi 15 poin cetak biru yang dirancang untuk tidak hanya menghentikan konflik, tetapi juga mencegahnya terulang kembali. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan realitas paling sensitif dari kedua pihak. Pakistan memahami bahwa konflik ini bukan hanya soal militer atau politik luar negeri, tetapi juga menyangkut harga diri nasional, keamanan regional, dan kepentingan global yang saling bertaut. Poin pertama yang menjadi fondasi adalah gencatan senjata bertahap Bukan penghentian total secara mendadak, melainkan proses yang dirancang perlahan agar kedua pihak memiliki ruang untuk membangun kepercayaan. Dalam konteks ini, kesepakatan gencatan senjata sementara selama 2 minggu menjadi langkah awal yang sangat krusial, sebuah jeda napas di tengah ketegangan yang nyaris meledak. Selanjutnya, Pakistan mendorong pengurangan aktivitas militer di titik-titik rawan terutama di kawasan Teluk yang selama ini menjadi pusat gesekan. Langkah ini dipadukan dengan pembentukan mekanisme pemantauan bersama, sehingga setiap pelanggaran dapat segera diidentifikasi tanpa memicu eskalasi baru. Namun yang paling menarik adalah upaya membuka jalur komunikasi permanen antara Washington dan Teheran. Pakistan memahami bahwa salah satu akar konflik adalah minimnya komunikasi langsung. Selama ini, pesan lebih sering disampaikan melalui tekanan, sanksi, atau bahkan ancaman militer. Dengan adanya kanal komunikasi tetap, setiap krisis diharapkan dapat diredam sebelum berkembang menjadi konflik terbuka. Dalam aspek ekonomi global, rencana ini juga menyoroti pentingnya jaminan keamanan jalur energi internasional Stabilitas distribusi minyak dan gas menjadi kepentingan bersama, bukan hanya bagi Amerika dan Iran, tetapi juga bagi dunia. Dengan menjaga jalur ini tetap aman, tekanan ekonomi global dapat dikurangi secara signifikan. Tak kalah penting, Pakistan memasukkan unsur transparansi dalam pengawasan nuklir sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Ini adalah isu sensitif yang selama ini menjadi sumber utama kecurigaan. Dengan pendekatan yang lebih terbuka namun tetap menghormati kedaulatan, Islamabad mencoba menyeimbangkan antara keamanan global dan kepentingan nasional Iran. Yang membuat diplomasi 15 poin ini berbeda adalah pendekatannya yang tidak memaksa. Tidak ada ultimatum, tidak ada tekanan sepihak. Pakistan memilih jalur persuasi, membangun kepercayaan sedikit demi sedikit, sambil memastikan bahwa kedua pihak merasa dihargai. Bagi Iran, suasana di Islamabad memberikan rasa aman yang selama ini sulit ditemukan di forum internasional lain. Tidak ada bayang-bayang dominasi Barat yang terlalu kuat. Sementara bagi Amerika Serikat, proses ini tetap berada dalam kerangka yang terukur dan strategis. Disinilah kekuatan sebenarnya dari diplomasi Pakistan terlihat. Bukan pada kekuatan militernya, melainkan pada kemampuannya membaca psikologi konflik dan meramu solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Diplomasi 15 poin ini mungkin belum sempurna, namun ia telah membuka satu hal yang selama ini tertutup rapat. Kemungkinan nyata bahwa perdamaian bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah proses yang sedang berjalan. Di balik optimisme yang mulai tumbuh dari pertemuan di Islamabad, realitas tetap berdiri dengan wajah yang keras. Perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran bukanlah sesuatu yang bisa diraih hanya dengan satu meja perundingan, satu dokumen kesepakatan, atau bahkan satu momentum diplomatik yang kuat. Ia adalah proses panjang yang dipenuhi ketidakpastian, kecurigaan, dan ujian yang tidak sedikit. Gencatan senjata selama 2 minggu yang difasilitasi oleh Pakistan memang menjadi langkah awal yang menjanjikan. Namun dalam dunia geopolitik,
jeda seperti ini seringkali bersifat rapuh. Ia bisa menjadi jembatan menuju stabilitas, tetapi juga bisa runtuh kapan saja jika salah satu pihak merasa dirugikan atau kehilangan kepercayaan. Masalah utamanya terletak pada asteris warisan ketidakpercayaan asteris yang telah mengakar selama puluhan tahun. Sejak era pasca revolusi Iran 1979, hubungan antara Washington dan Teheran dibangun di atas fondasi kecurigaan. Setiap langkah diplomasi selalu dibayangi pertanyaan, apakah ini strategi tulus, atau sekadar taktik sementara. Di sisi lain, dinamika politik domestik di kedua negara juga menjadi faktor penentu. Di Amerika Serikat, setiap kebijakan luar negeri harus melewati tekanan politik internal, kepentingan Kongres, serta pengaruh kelompok strategis. Sementara di Iran, keputusan terkait hubungan dengan Barat tidak hanya bersifat politik, tetapi juga ideologis, menyentuh aspek kedaulatan dan identitas nasional. Belum lagi tekanan dari sekutu masing-masing pihak. Negara-negara di Timur Tengah memiliki kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan upaya perdamaian ini. Ada yang melihat dialog sebagai peluang, namun ada pula yang memandangnya sebagai ancaman terhadap keseimbangan kekuatan yang selama ini mereka bangun. Dalam situasi seperti ini, peran Pakistan menjadi semakin krusial sekaligus berat. Menjadi mediator bukan hanya tentang mempertemukan dua pihak, tetapi juga menjaga agar proses yang telah dimulai tidak terhenti di tengah jalan. Islamabad harus mampu menahan tekanan dari berbagai arah, menjaga netralitas, dan terus membangun kepercayaan yang masih sangat tipis. Namun justru disinilah letak makna sebenarnya dari upaya ini. Perdamaian bukanlah hasil instan, melainkan perjalanan yang penuh liku. Ia membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan keberanian untuk terus melangkah meskipun hasilnya belum pasti. Dunia mungkin belum bisa memastikan apakah perundingan ini akan berujung pada kesepakatan besar yang mengubah sejarah. Namun satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa pintu dialog telah kembali terbuka, sesuatu yang sebelumnya nyaris mustahil. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, di mana konflik seringkali lebih cepat muncul daripada solusi, kehadiran ruang dialog seperti yang dibangun di Islamabad adalah harapan yang sangat berharga. Mungkin perdamaian belum sepenuhnya tercapai. Namun setidaknya, untuk saat ini, dunia telah berhasil menghindari satu kemungkinan paling gelap, konflik besar yang tak terkendali. Dan di tengah ketidakpastian itu, harapan tetap hidup, pelan, rapuh, namun nyata.